Sekali lagi kita akan memasuki program Life Unlimited dan belajar sesuatu seperti Yesus. Yesus itu seperti apa? Mau tahu apa yang kita belajar hari ini? Mari kita masuk bersama-sama dan belajar bersama-sama dalam program Life Unlimited. Ya, kita masuk kembali dalam program Life Unlimited bersama dengan saya, Susan Hoover. Di mana kita sudah belakangan ini membahas seperti Yesus. Apa itu sih seperti Yesus? Dia seperti apa? Dan bagaimana kita bisa menjadi seperti dia? Dan sangat menarik sekali, begitu banyak hal yang kita belajar tentang Yesus. Ternyata memang Yesus itu kan orang yang jadi manusia yang biasa, tidak sombong, punya rendah hati luar biasa, menerima anak-anak, menerima semua orang, tidak membatasi. Dia adalah orang yang mengasihi musuh-musuhnya pun, mengasihi orang yang membenci dan menganiayakan dia. Dia adalah orang yang lakukan hal-hal yang luar biasa, tapi dengan hal-hal yang sederhana, seperti makan-makan dan lakukan yang biasa. Yesus itu memang menarik dengan begitu banyak hal. Dan hari ini kita akan juga belajar bahwa sama seperti Yesus, dia adalah tergantung Roh Kudus. Dan apa artinya itu bagi kita? Nah, sebelum kita masuk dan bahas tema lebih dalam hari ini, saya mau kita baca satu kesaksian. Karena sepanjang program ini kan ada nomor WhatsApp, ada call center, di mana ada tim Life Unlimited yang menunggu dengar dari para pemirsa. Nah, kemarin ada yang hubungi kami. Itu dari NTT, seorang ibu. Ya, berkata bahwa dia kemarin minta doa untuk Tuhan lepaskan dari rasa jenuh, kegelisahan, dan ketakutan. Langsung besoknya memberi kesaksian. Kalau ibu ini merasa sukacita yang luar biasa dalam hatinya. Wow, itu luar biasa sekali ya. Untuk kita melihat langsung ada sesuatu yang berubah di dalam hatinya. Dan kita percaya itu bisa terjadi kepada setiap orang pemirsa dimanapun berada hari ini. Inilah doa kami untuk benar-benar mengalami Yesus dimanapun berada. Jadi jangan lupa setelah program selesai untuk hubungi Kamila melalui nomor WhatsApp, social media yang lain, dan nomor telepon yang ada di bawah sepanjang program. Nah, kembali untuk kita membahas tema yang ada untuk kita hari ini, bahwa kita mau lihat Yesus itu memang seperti apa. Nah, saya mau menjelaskan. Yesus itu memang adalah Tuhan. Dia datang ke dunia ini. Tapi dia datang dalam rupa manusia. Dia 100% Tuhan, tapi dia juga 100% manusia. Ini memang membingungkan kita mungkin ya. Artinya dia tetap Tuhan. Dia tetap layak. Dia tetap mengerti semua. Tapi dia memilih untuk membatasi diri dan ada dalam tubuh manusia. Jadi kita bisa lihat, Yesus tetap punya keterbatasan manusia. Dia makan, dia harus tidur, dia harus istirahat. Dia tidak terbang-terbang kemana-mana. Kita bisa lihat dia jalan kaki, dia bisa rasa lelah, dia bisa harus duduk makan. Dia kan membatasi diri sebagai manusia supaya dia alami apa yang kita alami. Dan dalam satu hal lagi, dia membatasi diri dengan dia tidak langsung membawa seluruh kuasa dan pakai kuasa sebagai Tuhan. Tapi dia memilih untuk tunggu dan hidup tergantung kepada Roh supaya dia menjadi teladan yang sempurna untuk kita. Karena kita memang manusia, bukan Tuhan jadi manusia, kita hanya manusia. Tapi dia memberi kepada kita Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita dan memberi kepada kita kuasa dan semua yang luar biasa yang dia miliki. Jadi untuk menjadi teladan yang sempurna. Ingat ya, kalau kita bahas seperti Yesus, bukan saja supaya kita tahu dia seperti apa, supaya kita mengerti apapun yang Yesus lakukan itu memang menjadi teladan bagi kita. Kita bisa jadi seperti apa. Jadi kalau kita lihat apa yang Yesus lakukan,
Dia selalu melakukan dengan sebagai kita manusia. Dia menunjukkan yang sempurna, teladan yang sempurna bagi kita, supaya kita punya selalu di depan gambaran kita mau jadi seperti apa. Nah, hari ini kalau kita mau bahas, dia tergantung kepada roh. Daripada saya jelaskan di sini, saya merasa cara yang paling baik untuk kita mengerti tentang ini semua adalah dari kisah Yesus dibaptiskan. Mungkin kita bisa baca sebelumnya. Kita bisa temukan ini dalam Matius 3 ayat 16. Berkata di sini, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan dia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, lihat di sini berkata adalah roh yang turun dari surga. Seperti burung merpati, turun ke atas Yesus. Roh turun ke atas Yesus pada saat ini dia dibaptis. Nah, untuk kita mengerti arti ini semua, kita akan mengikuti saya ke tempat ini, ke Sungai Yordannya, di mana dia dibaptis, untuk saya ceritakan arti lebih dalam lagi. Saya berdiri di tempat yang paling terkenal di seluruh dunia, tempat baptisan. Nah, kenapa? Itu adalah tempat di mana Yesus sendiri dibaptis, itu di Sungai Yordan. Jadi Sungai Yordan di belakang saya, dan kalau kita lihat, waktunya Yesus dibaptis itu adalah waktu yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena sebelum Yesus dibaptis, dia tidak lakukan pelayanan, dia tidak lakukan mukjizat. Dia tunggu sampai waktu baptisan. Nah, kenapa? Sekalipun dia adalah usia sudah 30 tahun. Nah, mungkin banyak orang hari ini melayani sebelum 30 tahun dan tidak harus menunggu sampai detik itu. Tapi Yesus sendiri yang adalah Tuhan memilih untuk tidak lakukan pelayanan sekalipun dia adalah Tuhan sampai waktu pembaptisannya. Kenapa? Karena waktu dia dibaptis dalam air, bukan saja baptisan air yang dia menerima, tapi saat itu ada surga terbuka, ada turun seperti burung merpati, dan itu merupakan adalah Roh Kudus yang turun ke atasnya. Bahkan ada suara dari Bapa sampaikan sesuatu kepada dia. Nah, saat dia menerima Roh Kudus ke atasnya, baru di situ dia mulai pelayanannya. Nah, ini sangat penting untuk kita mengerti. Kenapa? Karena mungkin sering kita pikir, kita bisa melayani, lakukan sesuatu itu dari kita. Tapi Yesus pun berikan teladan yang terbaik. Sekalipun dia adalah Tuhan, dia tidak tergantung kepada yang dia miliki. Dia memilih sebagai seorang manusia, berikan teladan bagi kita. Kita perlu untuk dipimpin dan bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Makanya dia sendiri tidak melayani sampai detik itu dia dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, saya ingat saya pun tidak tahan sampai 30 tahun ya. Saya masih 20 tahun usia saya sudah masuk dalam pelayanan full. Saya sudah melayani Tuhan. Nah, kenapa? Karena memang sudah terima juga dari Roh Kudus. Jadi kita bisa lihat Yesus memilih bahwa sekalipun dia adalah Tuhan, untuk sebagai seorang manusia, tunggu sampai memiliki kuasa dari Roh Kudus. Dan hanya dengan kuasa dan kepemimpinan dari Roh Kudus, dia bisa melayani dan lakukan mukjizat. Jadi kita juga harus belajar untuk dipimpin oleh Roh, bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus sama seperti dia. Wow, mungkin kita temukan sesuatu yang baru. Perhatikan atau tidak sebelumnya, bahwa Yesus, sekalipun dia adalah Tuhan, dalam masa mudanya tidak tercatat dia keluar-keluar lakukan mukjizat. Dia menyembuhkan orang, dia mengajar, dia menjadi terkenal, dia berjalan di atas air, dia lakukan semua. No. Yesus menunggu sampai titiknya nih, dia menahan diri, dia hidup sebagai manusia dan hanya mau lakukan apa yang dia terima dari Roh. Jadi saat dia dibaptis dengan air dan Roh Kudus turun ke atasnya, segeralah mulai tercatat bahwa dia dipimpin oleh Roh itu. Bahkan kalau kita lihat ayat yang berikut mulai pasal yang baru, tapi pas ayat yang berikut, setelah dibaptis adalah Matius 4 ayat yang pertama, berkata apa? Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, langsung pertama berkata setelah dibaptis Roh, langsung dipimpin oleh Roh, terbawa oleh Roh. Nah, ini tidak langsung melakukan mukjizat, tapi lebih dahulu dia dipimpin oleh Roh untuk proses,
untuk dia masuk padang gurun 40 hari untuk memastikan dia benar-benar tidak mau hidup oleh daging, tidak mau hidup oleh kemauannya, oleh kelaparannya dan apa yang dia rindukan, tapi untuk memastikan dia benar-benar akan tergantung sepenuhnya kepada Roh. Dan setelah itu tercatat kemanapun, semuanya yang dia lakukan, baik dia mengajar, dia berkhotbah, dia menyembuhkan orang, dia lakukan mukjizat, semuanya itu oleh Roh. Segala sesuatu yang dia lakukan. Nah, kita bisa lihat contohnya ini dari Lukas 4. Kita buka lagi Lukas 4 ayat yang ke-18. Yesus baca ini ayatnya firman Tuhan. Dia berdiri di depan semua dan dia membaca berkata, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu, dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Dan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan luar biasa, dia ambil nubuatan tentang dirinya dan membaca dan menyaksikan kepada mereka semuanya bahwa ini sudah terjadi, bahwa Roh Tuhan apa? Sudah ada padanya, sudah mengurapi dia. Dan dia berkata Roh Kudus itu mengurapi dia untuk apa? Untuk membawa kabar baik, untuk membebaskan, untuk menyembuhkan, untuk melakukan itu semuanya. Luar biasa sekali. Dan bukan saja itu, buktinya Yesus sendiri mengatakannya dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Ini adalah Lukas ceritakan, menulis. Ayat 38 berkata, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Dan 2 kali berkata di sini bahwa Allah menyertai dan mengurapi dia dengan Roh. Untuk apa? Untuk berkeliling, berbuat baik dan menyembuhkan semua orang. Bagaimana Yesus menyembuhkan? Bukan saja karena dia adalah Tuhan dan kuasa Tuhan, tapi dia melakukannya sebagai manusia yang diurapi Roh. Nah, kenapa ini penting sekali? Supaya kita mengerti, saat Yesus ada di dunia, dia memang benar-benar menjadi teladan bagi kita. Dia mau menunjukkan kepada kita seperti apa kita bisa lakukan, bagaimana kita bisa hidup. Jadi dia hidup sebagai manusia. Tapi dengan kuasa Roh Kudus, itu seperti apa yang kita bisa alami. Kenapa? Karena melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kita mengerti bahwa sudah ada korban sempurna, itu Yesus sendiri. Korban sempurna yang menghapuskan dosa kita, yang membenarkan kita, menyucikan kita. Di mana sudah ada semuanya yang diminta oleh Tuhan, disediakan Yesus. Kita disucikan oleh Dia menjadi korban untuk kita. Supaya kita layak menerima Roh Tuhan, menerima kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Memang Yesus ada di dunia ini bukan saja untuk berjalan berbuat baik, supaya dia mati bagi kita, menjadi korban sempurna bagi dosa kita, supaya dia bangkit dan dia menjadi jalan keselamatan, dia buka jalan untuk hidup yang kekal, dan supaya dia naik ke surga untuk mencurahkan Roh-Nya kepada kita. Jadi tujuannya bukan saja supaya dia pernah datang tinggal di dunia 33 tahun dan pergi itu saja. Tapi supaya manusia dijadi tempat tinggalnya. Supaya dia bisa mencurahkan Roh Kudus. Roh-Nya itu masuk dan tinggal di dalam diri kita. Supaya kita bisa melanjutkan apa yang dia pernah tunjukkan kepada kita melalui teladan hidupnya yang ada di dunia. Luar biasa. Makanya setelah Yesus naik ke surga, kita bisa lihat ada pencurahan Roh Kudus. Dan langsung murid-muridnya hidupnya berubah. Mereka bukan saja hidup seperti murid-murid Yesus yang sering salah, nggak tahu apa-apa dan tidak tahu kemana tanpa dia. Tapi mereka langsung mulai menerima hikmat. Dan berkata tentang mereka semua, dipenuhi Roh, dipimpin Roh. Dan mereka mulai sama seperti dia. Berbuat baik, melakukan mukjizat, memberitakan Injil, dan berjalan sama seperti dia. Orang yang bergantung kepada Roh Kudus. Wow, ini sesuatu yang sungguh ajaib sekali. Dan ini adalah yang Tuhan rindu untuk diri kita. Dia rindu bahwa apa yang Yesus lakukan. Kita mengerti bahwa Yesus itu tidak lakukan apapun yang dia mau.
Tapi dia selalu dipimpin oleh Roh Kudus yang mengurapi dan memimpin dia. Sama seperti kita hari ini. Nah, sama seperti saya. Jujur saja untuk saya, kalau saya keluar, kalau saya mengemudi bawa mobil, saya tidak mampu kemana-mana. Tanpa saya, saya terlalu tergantung ya, untuk apa ini? Google Maps. Atau Waze ya, Google Maps. Saya mau kemana-mana, saya mau keluar rumah, apa yang saya lakukan? Contohnya saya start. Ups, dan ini memimpin saya. Nah, kalau saya mulai bergerak, ini kan ada yang menunjukkan lurus, baru nanti ke kanan. Kalau nanti saya ke kanan, saya tunggu instruksi yang berikut. Itu akan ke kiri atau ke kanan, itu akan lurus, itu akan belok. Saya akan tunggu instruksi dari Google Maps. Saya sangat tergantung sekali. Nah, kalau ada internetnya terputus dan itu tidak jalan, wah, saya merasa tidak tahu kemana. Saya harus menunggu sampai dapat instruksi yang berikut. Nah, ini adalah contoh ilustrasi bagaimana Tuhan rindu kita mengikuti Dia. Dia memberikan rohnya, Dia memberikan kehadirannya di dalam kehidupan kita. Dan Dia mau itu yang memimpin kita untuk kita tahu apapun yang kita akan lakukan. Bukan kita saja yang tahu apa yang kita mau untuk kehidupan ini dan kita lakukan semuanya dari kekuatan diri sendiri. No, tidak sama sekali. Mungkin kita sering pikir bahwa itu adalah Yesus dan kita di sini dan tidak mungkin sama sekali bisa lakukan hal yang sama. Tapi itu bukan yang Tuhan katakan. Bahkan kalau kita lihat di dalam firman-Nya ada janji yang sangat luar biasa sekali. Bahkan kalau kita lihat di dalam Yohanes 14 bersama-sama, kita ketemukan janji Tuhan yang luar biasa. Dia berkata, ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diulis oleh Bapa dalam namaku, Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, ini yang Yesus katakan, bahwa Dia akan kirim kepada kita penghibur atau pengajar, ini Roh Kudus yang akan mengingatkan segala sesuatu yang Yesus ajarkan. Dan bukan saja untuk kita terima pengajaran-pengajaran, tapi ada salah satu ayat kesukaan saya. Apa itu? Itu adalah dalam ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Wow, jadi Yesus katakan janji seperti ini. Apa yang Dia lakukan? Bukan saja Yesus lakukan di sini dan kita lakukan jauh di bawah. Bukan itu. Yesus kasih standarnya ini. Dia katakan orang yang percaya kepadanya akan lakukan yang sama yang dilakukan, bahkan yang lebih besar. Yesus kasih standar yang sama. Bukan Dia katakan aku di sini, aku Tuhan di dunia ini, kalian cuma manusia lakukan ini. No, karena Yesus adalah di dunia ini hidup sebagai manusia, tergantung kepada Roh Kudus. Makanya apa yang Dia lakukan, kita juga manusia yang tergantung kepada Rohnya bisa lakukan hal yang sama. Wow, jadi kalau kita mau tahu Yesus itu seperti apa, memang Yesus adalah Tuhan, tapi Dia putuskan tinggal di dunia ini sebagai manusia yang tergantung kepada Roh Kudus, supaya kita bisa menjadi sama seperti Dia. Kalau tidak, nggak ada harapan sama sekali saya manusia menjadi seperti Tuhan. Tidak ada harapan sama sekali. Tapi kalau saya manusia bisa terima roh yang sama yang Dia terima, makanya Dia katakan di sini, bagaimana kita bisa lakukan hal yang sama yang Dia lakukan? Dia katakan sebab. Itu kata kuncinya, sebab. Karena Dia pergi kepada Bapa. Dia pergi kepada Bapa untuk apa? Ini kan setelah Dia mati, setelah Dia bangkit, Dia pergi kepada Bapa supaya Roh Kudus turun. Supaya kita terima roh yang sama yang Dia terima. Makanya akan nanti juga kita bisa melakukan hal yang sama yang Dia lakukan. Oh,
Oh, jadi saya harap program ini, episodenya hari ini, semua pemirsa yang percaya kepada Yesus mulai buka mata untuk membayangkan bagaimana hidupmu. Jangan kasih standar hidupmu, oh hanya di sini, batas-batas sampai di sini. No, tapi kita kasih standar hidup kita, apa yang kira-kira kita bisa lakukan sesuai dengan standar yang Yesus memberikan kepada kita. Yesus tidak katakan, oh kalian yang sukunya ini atau usianya ini atau latar belakangnya ini standarnya, ada yang beda-beda. No. Yesus katakan jelas-jelas, semua siapapun yang percaya kepadanya. Itu kita semua, siapapun, dari manapun, usia berapapun. Hai pemirsa, yuk, ya itu loh. Kita semua bisa melakukan yang dia lakukan. Kenapa? Karena kita menerima roh yang sama yang dia juga ikuti waktu dia ada di dunia ini. Itu betapa ajaibnya rencana Tuhan bagi kita semua. Bagaimana kita bisa menjadi sama seperti Yesus? Itu menjadi target kita. Karena kita semua menerima roh yang sama yang Yesus terima. Syaratnya satu, yang percaya kepadanya. Makanya itu adalah syaratnya satu-satunya. Siapa yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Bukan saja diselamatkan, tapi menerima rohnya, hidupnya diubahkan, dan kemampuan untuk melakukan apa yang dia lakukan. Yang belum pernah percaya kepada Yesus, sekaranglah saatnya. Yang belum pernah menerima rohnya, sekaranglah saatnya. Jangan kita menunggu-menunggu. Dunia ini kesempatan-kesempatan yang luar biasa sedang menunggu kita. Jangan kita nanti-nantikan yang lain, tapi sekarang ini juga saatnya. Marilah kita memberi waktu untuk rohnya menjamah kita, untuk kita dipimpin, untuk kita buka mata untuk berpikir apa sih yang kita bisa lakukan bersama dengan dia. Melalui lagu ini, Rohmu yang Hidup oleh JPCC. Mari kita ikut dan memuji Tuhan. Amin. Dia dapat melakukan hal yang luar biasa, menjamah kita, memimpin kita. Bukan saja ubahkan diri kita, tapi melakukan hal-hal besar melalui kita kepada orang lain. Kami sangat bersyukur untuk program Life Unlimited ini. Nah, bayangkan dengan tidak bisa jumpa satu dengan yang lain, dengan kita jauh-jauh dengan seluruh Indonesia. Dengan hanya menghubungi satu dengan yang lain melalui WA atau nelpon. Tapi mukjizat terjadi.
Nah, saya setiap bulan pun terima kesaksian-kesaksian dari pemirsa Life Unlimited yang hubungi call center dan kita lihat hal-hal yang luar biasa terjadi. Nah, bayangnya tadi saya baca kesaksiannya yang luar biasa. Bisa bebas dari kegelisahan dan ketakutan. Ada lagi yang ini minta ke Kalimantan Tengah tadi, hampir saya baca kesaksiannya tadi. Ini minta untuk mau bangun gereja dan dapatkan uang yang diperlukan. Ada lagi yang anaknya dirawat di rumah sakit. Itu kan minta doa. Itu hari itu juga jam 6 sore memberi kabar anaknya sudah membaik dan diizinkan pulang. Hari itu juga diizinkan pulang. Itu dari Kalimantan Barat. Ada lagi dari kesaksian-kesaksian dari mana-mananya. Ada ini dari Maluku, ya, ini dari Kediri, ini dari Jatim. Bayangkan kesaksian dari manapun di seluruh Indonesia. Bagaimana Rohnya masih bekerja hari ini, melakukan hal-hal yang ajaib. Jadi marilah kita buka mata kita dan saksikan. Yesus datang ke dunia ini memberi teladan yang sempurna. Yesus itu luar biasa. Tapi Yesus lakukan yang menarik. Dia hidup sama seperti kita. Dia alami apa yang kita alami. Dia adalah manusia yang tergantung sepenuhnya kepada Roh. Nah, kalau kita melakukannya hari ini, kalau kita berikan kesempatan. Saya ingat satu hari saya di rumah, itu hari Sabtu nggak ada kerjaan, nggak ada pelayanan. Jadi saya ada keinginan tiba-tiba saya berkata, Tuhan, saya mau hari ini lakukan apa? Apa yang aku mau lakukan? Aku lakukan. Dan saya ingat ada, jadi seperti dalam hati pergi ke rumah sakit doakan seseorang. Tapi saya nggak tahu siapa-siapa yang di rumah sakit. Jadi saya bilang seperti ini, oke lah Tuhan, saya akan tunggu sampai jam 1 siang. Ada nggak undangan atau permintaan saya pergi ke rumah sakit doain siapa? Kalau nggak ada apa-apanya, oke lah Tuhan, saya akan pergi ke rumah sakit manapun cari orangnya. Pokoknya ada yang seperti dorongan. Dan tahu-tahu nggak, pas jam 1 siang, ada satu murid saya dari sekolah Alkitab minta, Kak Susan, itu panggil Kak saya Kak Susan. Kak Susan tolong, mau nggak saya ada kepingin pergi ke rumah sakit ini. Ada yang saya kenal sana, perlu kita pergi doain di rumah sakit. Marilah saya semangat, kita pergi. Dipimpin oleh Roh, kita pergi ke sana. Nah, bukan saja masuk rumah sakit doain satu orang ini yang dikenal. Setelah itu ada gerakan lagi. Pergi ke kamar sana. Orang yang kita tidak kenal. Masuk di sana, ternyata di sana ada orang dari tempat di mana Injil belum pernah masuk, belum pernah dengar nama Yesus sebelumnya. Kita bisa masuk, doain kesembuhan bagi mereka, doain mereka, ceritakan Yesus bagi mereka. Wow, pulang dengan sukacita yang luar biasa. Padahal itu hari Sabtu yang biasa duduk di rumah, ternyata bisa menjadi hari yang luar biasa. Apapun dapat terjadi. Kita tahu bahwa kita boleh seperti Yesus. Kita memang manusia di dunia ini. Tapi ternyata kita punya Roh dari para Tuhan yang membuat segala sesuatu jadi mungkin dan boleh hidup seperti Dia. Saya mau doakan semua pemirsa hari ini. Nah, kalau ada yang setelah ini yang belum percaya kepada Yesus, mau percaya dan terima Dia, boleh segera hubungi kami. WhatsApp kami, hubungi kami, dan kami mau doa dengan saudara. Untuk yang lain, mari kita ikuti doa saya ini. Yesus, terima kasih Engkau luar biasa. Engkau tidak membatasi kami. Tapi Engkau beri teladan yang sempurna bagi kami. Bahkan Engkau berjanji kami bisa lakukan apa yang Engkau lakukan. Jadi saya berdoa untuk setiap orang pemirsa yang percaya kepadamu. Untuk mereka Tuhan, kami terima hati yang terbuka, dipimpin, tergantung pada Roh-Mu. Dan bahkan hari ini juga kami akan dipimpin sama seperti Google Maps. Pergi kemana, lakukan apa. Dan kami tahu kami akan lanjutkan pelayanan-Mu di dunia ini. Terima kasih Engkau memberkati setiap orang pemirsa, memimpin mereka di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Hai pemirsa yang percaya kepada Yesus, siap-siap. Pimpin oleh Roh-Nya, tergantung kepada Dia dan melakukan hal yang luar biasa. Kami nantikan kesaksian. Hubungilah kami segera, ceritakan apa yang Tuhan lakukan. Dan sampai kita jumpa lagi minggu depan di dalam program ini, Life Unlimited. Saya Susan Hooper mengucapkan thank you so much and God bless you all.